Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabus Shalah halaman 147. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi talqini. Di dalam bab fi talqini, mengajari orang yang akan mati, diajari, dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadasana, menyampaikan hadis kepadaku Abu Dawud, siapa Malik ibnu Abdul Wahid, Malik anak lelakinya Abdul Wahid al-Misma'i, bangsa al-Misma'i. Hadasana, menyampaikan hadisna pada kami Malik, siapa Abduhaq ibnu Makhladin. Hadasana, menyampaikan hadisna kepadaku Dohaq, siapa Abdul Hamid Abdul Hamid ibnu Ja'far. Qala, berkata Abdul Hamid, hadasani, cerita kepadaku sapa Shalih ibnu Abi Aribin an Katsir ibni Murrah an Mu'ad ibni Jabalin. Qala, berkata Mu'ad, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, karena ada apa akhiru kalamihi, akhirnya ucapannya orang, iku la ilaha illallah, dakhala, maka masuk dia al-jannata, pada surga. Nabi bersabda, barang siapa yang akhir kalamnya atau ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi sebelum wafat melafadzkan la ilaha illallah dan tidak mengucapkan apa-apa lagi, langsung dia mati, maka dia masuk ke dalam surga. Dan ini ya bagi orang iman, bagi orang iman yang sepanjang hidupnya itu juga menetapi kewajiban-kewajiban ibadah, walaupun di situ mengerjakan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, begitu akan mati mengucapkan la ilaha illallah, dia dimasukkan ke dalam surga. Haddasana Musaddadun, haddasana Bishrun, haddasana Umarah ibnu Ghaziyah, haddasana Yahya ibnu Umarah. Qala, berkata Yahya, sami itu mendengarkan aku Yahya Aba Sa'idin, pada Aba Sa'id al-Khudri, yaqul, berkata siapa Aba Sa'id, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu, mengajarilah kamu sekalian atau menuntunlah kamu sekalian, mau takum, pada orang-orang akan matinya kamu sekalian, qaula la ilaha illallah, pada perkataan atau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi memerintahkan orang-orang yang akan mati, ajarilah mengucapkan la ilaha illallah, dituntun atau diajari sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah. Nah, setelah itu tidak mengucapkan kalimat lagi, langsung dia mati. Karena seperti yang di atas tadi diterangkan, dengan akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Hadasana Abu Ma'marin, hadasana Abdul Waris anil Husain an Abdillah ibni Buraidah an Yahya ibni Ya'mar, iku hadasahu, cerita siapa Yahya hu pada Abdillah
Ana Abal Aswad Ad-Diliyah iku haddatsahu, cerita siapa Abal Aswad hu pada Yahya. Ana Abadzarrin radhiyallahu anhu iku haddatsahu, cerita siapa Abadzar hu pada Abal Aswad. Qala, berkata Abadzar, ataitu datang aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi dan atas Nabi saubun pakaian abyadu yang putih, wa huwa dan Nabi iku naimun orang yang tidur. Abu Dzar cerita kepada Abal Aswad atau menyampaikan hadis, memangkulkan hadis kepada Abal Aswad. Abu Dzar bercerita, waktu itu saya datang kepada Nabi. Nabi memakai pakaian yang warnanya putih, dan waktu itu Nabi sedang tidur. Nah, setelah ini terus Abu Dzar pulang, tidak jadi bertemu pada Nabi. Suma ataituhu, kemudian datang aku Abu Dzar hu pada Nabi, wa qad istaiqadha, dan sungguh telah bangun siapa Nabi. Datang yang kedua kali kepada Nabi. Nah, waktu itu Nabi sudah bangun. Faqala, bersabda siapa Nabi, ma min abdin, tidak ada seorang hamba. Qala, yang berkata siapa abdin, la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, summa mata, kemudian mati siapa abdin, ala dzalika, atas demikian itu membaca la ilaha illallah, illa dakhala, kecuali masuk dia abdin al jannata, pada surga. Nabi di hadapan Abu Dzar bersabda, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah lantas dia mati setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi akhir yang diucapkan oleh hamba itu la ilaha illallah, terus mati masuk surga. Qultu, berkata aku Abu Dzar, wa in zana, dan sekalipun berzina siapa hamba, wa in saroko, dan sekalipun mencuri siapa hamba, maksudnya pernah berzina, pernah mencuri. Qala, bersabda Nabi, wa in zana, dan sekalipun berzina siapa hamba, wa in saroko, dan sekalipun mencuri siapa hamba. Abu Dzar bertanya kepada Nabi, sekalipun hamba itu pernah berzina, pernah mencuri, akan mati mengucapkan la ilaha illallah, masa masuk surga? Nah, kok semudah itu dengan mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, padahal pernah berzina, pernah mencuri. Qala, bersabda Nabi, wa in zana wa in saroko, sekalipun hamba itu pernah berzina, pernah mencuri, ketika akan mati mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Qultu, berkata aku Abu Dzar, wa in zana, dan sekalipun berzina siapa hamba, wa in saroko, dan sekalipun mencuri siapa hamba. Qala, bersabda Nabi, wa in zana, dan sekalipun berzina siapa hamba, wa in saroko, dan sekalipun mencuri siapa hamba. Nah, Abu Dzar masih belum percaya, maka bertanya sampai kedua kali, walaupun hamba itu pernah berzina, pernah mencuri, masa dia mau mati mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Nah, Nabi menjawab, wa in zana wa in saroko, sekalipun hamba itu pernah berzina, pernah mencuri,
mau mati mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Qultu, berkata aku, Abu Dzar, wa in zana, dan sekalipun berzina sapa hamba, wa in saroko, dan sekalipun mencuri, qala, bersabda Nabi, wa in zana wa in saroko. Untuk ketiga kalinya Abu Dzar masih belum percaya, bertanya lagi kepada Nabi, dan jawaban Nabi tetap, orang yang mengucapkan la ilaha illallah terus mati, walaupun pernah berzina, pernah mencuri, ya masuk surga. Ala rogmi anfi abidarin, atas geruwungnya, kalau bahasa Jawa geruwung, atau ya terlukanya hidungnya Abidar. Walaupun Abidar bertanya wa in zana wa in saroko berulang-ulang, bertanya sampai hidungnya Abu Dzar ini terluka, ya tetap hamba yang akan mati mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Wakana, dan ada sopa Abu Dzarin, Abu Dzar, idza haddasa, ketika menyampaikan hadis sopa Abu Dzar, bihadza, pada ini hadis, qala, berkata sopa Abu Dzar, wa in rohima anfu Abi Dzarin, wa in rohima, dan sekalipun terluka opo anfu Abi Dzarin, hidungnya Abu Dzar. Ketika Abu Dzar itu menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, Abu Dzar juga mengatakan wa in rohima anfu Abi Dzarin, sekalipun hidungnya Abu Dzar ini terluka karena banyaknya pertanyaan wa in zana wa in saroko, ya tetap hamba yang akan mati mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Jadi Abu Dzar ketika memangkulkan hadis ini kepada murid-muridnya, Abu Dzar juga mengatakan wa in rohima anfu Abi Dzarin. Abu Abdillah ini Imam Bukhari, hadza ini membaca la ilaha illallah iku indal mauti, ketika akan mati, au qablahu, atau sebelum mati. Idza taba, ketika telah bertaubat siapa hamba, wa nadima, dan menyesal siapa hamba, wa qala, dan berkata sapa hamba la ilaha illallah, ufira, maka diampuni siapa lahu hamba. Kemudian Abu Abdillah menjelaskan, hamba mengucapkan la ilaha illallah ketika dia akan mati atau sebelum mati. Dan sebelum mati itu sudah bertaubat dan sudah menyesali. Lantas dia mau mati mengucapkan la ilaha illallah, ya diampunilah dosa-dosanya hamba itu, lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi yang perlu difahami di sini, ya memang hamba ini pernah berzina, pernah mencuri, tapi sebelum mati dia juga sudah tobat, sudah menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi pada perbuatannya. Nah, begitu mau mati mengucapkan la ilaha illallah, semua dosa-dosanya itu diampuni lalu dimasukkan ke dalam surga. Dan tobat itu ada kafarohnya. Misalnya orang berzina, kalau masih jejaka atau masih gadis, ya tobatnya harus dicambuk 100 kali dan diasingkan, dipisahkan 1 tahun. Dan ini sudah dijalani, dia sudah tobat. Umpama mencuri, nilai barang yang dicuri itu sudah 1/4 dinar lebih, itu tobatnya harus dipotong tangannya. Jadi sudah tobat, sudah menyesal, begitu mau mati mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga.
Haddatsana Yahya ibnu Habib ibni Arabiyin, haddatsana Musa ibnu Ibrahim ibni Kathirin al-Ansori, qala berkata Musa, sami itu mendengarkan aku Tolhata pada Tolhah ibn Khirosin, qala berkata Tolhah, sami itu mendengarkan aku Tolhah Jabir bin Abdillah pada Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhuma dari keduanya, Jabir dan Abdillah bapaknya ini. Yaqulu berkata Jabir, sami itu mendengarkan aku Jabir Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi, afdhalul dzikri, lebih afdolnya zikir iku la ilaha illallah, wa afdhalu doa, dan lebih afdolnya doa iku alhamdulillah. Nabi bersabda, paling afdolnya zikir itu kalimat la ilaha illallah, dan lebih afdolnya doa yaitu alhamdulillah. Nah, mengucapkan alhamdulillah itu sama saja sudah berdoa dan juga bersyukur kepada Allah. Nah, dengan bersyukur kepada Allah, semua kebutuhan hamba itu dicukupi oleh Allah atau ditambahi oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa sayajzillahu syakirin. Jadi lebih afdolnya zikir la ilaha illallah, lebih afdolnya berdoa itu alhamdulillah. Babun ini bab fi tasdidi, di dalam memberatkan, fi tarkil jamaah, di dalam meninggalkan sholat berjamaah. Meninggalkan sholat berjamaah ini perkara yang berat, perkara yang besar, masalah yang besar. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus, haddatsana Zaidah, haddatsana Sa'ib ibnu Khubaysh, an Mu'ad ibni Abi Tolhah al-Ya'muri, an Abi Darda, qala berkata Abi Darda, sami itu mendengarkan aku Abi Darda Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi, mamin salasatin, tidak ada 3 orang fi qaryatin, di dalam desa, wala badawin, dan tidak di hutan, di pedalaman, la tuqamu, tidak ditegakkan, fihim, di kalangan mereka 3 orang, apa as-sholatu, sholat berjamaah, illa qad istahwadha, kecuali sungguh mengalahkan, alaihim, kepada mereka 3 orang, siapa? Asyaitonu, setan. Nabi bersabda, tidak ada 3 orang yang ada di desa atau di pedalaman, lalu sholat berjamaah tidak dilaksanakan di kalangan mereka, kecuali setan itu telah mengalahkan kepada mereka. Jadi wajibnya mengerjakan sholat berjamaah, sekalipun yang di situ hanya ada 3 orang. Nah, kalau tidak mengerjakan sholat berjamaah berarti sudah kalah dengan pengaruhnya setan. Fa'alaika, maka menetapilah engkau Abu Darda bil jamaah, pada sholat berjamaah. Fa'inama yakulu, sesungguhnya makan apa adzibu, serigala, al-qasiyah, pada kambing yang menyendiri. Fa'alaika bil jamaah fa'innama yakulu dzibu al-qasiyah, menetapilah atau mengerjakanlah kamu sholat berjamaah, sesungguhnya serigala itu memangsa pada kambing yang menyendiri. Kalau kambing itu berkelompok, jumlahnya itu banyak, nah serigala itu tidak berani memangsa. Tapi kalau ada kambing yang menyendiri, itulah yang dimangsa oleh serigala.
Nah, demikian juga dengan mengerjakan sholat berjamaah, nah di situ berarti setan tidak mampu mengganggu. Tapi kalau sholatnya tidak berjamaah sendiri-sendiri, berarti itu sudah kena gangguannya setan, sudah dikalahkan oleh setan. Ya, disinilah wajibnya orang itu sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah akan mendapatkan pahala yang berlipat, yaitu dilipatkan 27 dibandingkan dengan sholat sendiri. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Jarir, an Abi Janad bin an Maghra al-Abdi, an Adi ibni Sabitin, an Sa'id ibni Jubairin, an ibni Abbasin, qala, berkata Ibni Abbas, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sami'a mendengarkan dia al-munadiya pada azan, atau orang yang memanggil, orang yang azan, falam yamna'hu, maka tidak menghalangi kepada orang minatiba'ihi, dari mengikuti azan, maksudnya mendatangi sholat berjamaah. Apa uzur? Qalu, bertanya mereka sahabat, wa mal uzru, dan apakah uzur? Qala, menjawab siapa Nabi, bersabda siapa Nabi, yaitu khaufun, takut kepada musuh, takut kepada binatang buas, atau takut dengan yang lain, au maradun, atau sakit, lam tuqbal, maka tidak diterima, minhu, dari orang, apa as-sholatu, sholat, alati, yang sholat dia. Nabi bersabda, barang siapa mendengarkan azan, tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk mendatangi azan, untuk sholat berjamaah. Jadi umpama dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, itu tidak ada uzur. Nah, ternyata dia tidak sholat berjamaah di masjid. Ya, terusnya hadis itu lang tuqbal minhu sholatu alati sholat. Maka sholatnya sendiri, dia sholat sendiri itu tidak diterima. Nah, maksudnya sholatnya itu hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak mendapatkan pahala. Nah, kemudian sahabat bertanya, nah, uzur itu apa? Nabi menjawab, uzur itu ya takut atau sakit. Misalnya mendengarkan azan, tapi mau mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, dari rumah ke masjid, dia takut. Mungkin takut musuh, nanti di jalan dia dibunuh oleh musuh, atau takut banyak binatang-binatang buas, atau mungkin dia takut karena memang dari rumah ke masjid gelap dan sebagainya, atau sakit. Nah, dia nggak sakit, terus nggak datang sholat berjamaah ke masjid. Nah, sholatnya di rumah itu tidak diterima, tidak mendapatkan pahala, hanya menggugurkan kewajiban sholat. Nah, disinilah beratnya orang itu tidak sholat berjamaah ketika dia mendengarkan azan. Qad tamma, sungguh telah sempurna apa kitab sholat, kitab tentang sholat. Sempurna ya himpunan ini atau kumpulan-kumpulan hadis bab sholat ini sudah selesai, sudah sempurna. Wa da'awat, dan beberapa doa. Barokah, semoga memberi barokah. Siapa Allahu Allah kelana pada kami, fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wasallah, dan semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada
keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabi, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, ajma'ina, kesemuanya. Walhamdu, dan segala puji ikulillah, bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Amin.